Surflands, two sides in one side. Gimana tahun barunya? Apakah menyenangkan? Menggembirakan sih sebenarnya untuk yang gembira. Tapi ya namanya orang kan ya beda-beda. Ada yang suka, ada yang enggak. Mungkin ada yang terganggu oleh petasan, tapi ada juga yang bahagia akan ikatan. Ikatan apa nih? Mau nyebut sesuatu tapi nanti jadi judul sinetron. Kalau kamu sendiri gimana nih? Ya aku pada dasarnya menjalani beberapa hal yang kita bicarakan kemarin sih pada akhirnya. Rencana yang tidak diungkapkan itu ya? Iya, rencananya yang kemarin kan agak ragu juga kan mau iya atau enggak, tapi ternyata ya terlaksana dengan baik. Ya lumayan sih. Sesuai dengan random. Nggak tahu apakah sesuai dengan keinginan hati yang terdalam. Tapi bahagia nggak kemarin itu menjalani itu semua? Ya bahagia aja, dibuat bahagia aja. Ini kita ngomongin apa sih dari tadi bahagia mulu? Ya nggak tahu sih kan. Namanya orang tahun baruan kan biasanya itu pengen harusnya bahagia. Mengungkapkan kebahagiaan, mengungkapkan kesenangannya. Terus apalagi yang udah ketemu keluarga, teman, sahabat yang melakukan banyak hal bersama. Ya berarti emang kebahagiaan itu emang relatif kan ya, berarti tiap orang itu punya bahagianya juga. Masing-masing. Gak sama kan berarti? Karena beda kan, gak sama itu. Ya iyalah. Ya udah, gak usah ngegas. Ini masih awal loh, halus kita tuh, gak boleh ngegas. Iya gak apa-apa, masih kenyang soalnya. Oh iya, soalnya makan kan kenyang itu. Tapi kalau menurutmu nih ya, menurutmu apa? Bahagia itu apa? Kan dari tadi udah ngomongin bahagia ini, bahagia itu, udah seneng ini, seneng itu. Bahagia itu apa sih menurutmu? Kalau menurutku bahagia itu, ini aku nggak tahu ya apa sesuai sama teori apa enggak, nanti kamu coba cari. Kalau di psikolog nyuruh. Ya udah, nanti kamu pikir aja. Oh iya. Apa cuy? Lo katanya suruh mikir. Bentar. Aku mikir. Katanya suruh mikir, sekarang suruh ngomong sama mikir nih. Diturutin ngomel. Dengerin dulu. Jadi bahagia itu kalau menurutku ada dua versi sih bahagia itu. Kalau yang pertama versi itu beta sama alpha apa? Oh iya Instagram ya? Iya. Bukan. Oh bukan. Yang versi pertama itu menurutku adalah ketika kita itu bebas dari suatu hal yang bikin distres. Ya ini lebih ke arah pendekatan apa ya, patologis ya apa ke arah penyakit. Tergantung sih. Kalau kamu dekat ya enggak ya kenalan dulu minimal. Ada yang dekat tapi nggak jadian ya. Apalagi ada yang putus sebelum jadian. Ya Allah. Oke. Move on. Jadi itu gimana? Ke alfaan dari suatu hal yang bikin kita sedih itu. Jadi sedihnya itu alpa gitu. Nggak bikin surat izin atau ya dia lagi cuti hamil. Kayak gitu intinya kalau menurutku. Itu yang pertama sih. Oh ada lagi terus? Itu dulu aja deh yang dibahas. Udah itu aja. Ya itu udah. Dulu. Kalau teori kebahagiaan itu sendiri kan sebenarnya itu dari hasil pilihan diri terhadap kepuasan hidup yang ditandai dengan munculnya emosi bahagia itu sendiri. Jadi kamu mengevaluasi ini nih yang membahagiakan gitu. Terus tubuh mengekspresikan dengan senyum, tertawa. Jadi kita mengevaluasi itu berarti merefleksi kembali gitu. Sebenarnya mau ngomong refleksi pijet. Nanti kayak yang kemarin diulang ya udah jauh. Lanjut. Berarti kalau memang pada dasarnya tuh manusia itu kan pengennya bahagia. Tapi memang bahagia itu prosesnya seperti itu. Harus ada evaluasi, harus ada perbandingan sebenarnya dari rasa yang pernah dirasakan. Nah, perbandingannya kan kalau menurutku yang tadi yang aku bilang tadi itu kan dari hal yang menyakitkan atau menyedihkan sebelumnya kan. Atau ya nggak usah ekstrim itulah. Mungkin dari hal-hal yang netral aja biasa kayak lo bengong terus tiba-tiba kayak dapat nyetrika nyuci ya, nemu duit di saku gitu ya. Padahal tahu kalau itu celananya sendiri kan. Terus nemu duit. Iya kenapa bahagia, harus bahagia kan? Kenapa harus bahagia? Ya kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa. Karena kan itu udah jelas-jelas punya sendiri. Nemu di celananya sendiri.
Ya, Anehnya di mana? ya mungkin sebelumnya karena dia berpikir kalau aduh kok nggak ada uang ya. Waduh, sambil bengong. Enggak juga sih. Kalau sambil bengong setrikanya gosong. Tadi katanya setrika. Ya dibalik biar nggak gosong. Biar yang gosong baliknya. Duh receh. Nah itu berarti kan harus ada perbandingannya. Entah itu negatif atau netral. Jadi kita bisa tahu hal positifnya itu adalah kebahagiaan itu sendiri gitu. Berarti bahagia yang dirasakan setiap orang itu kan beda-beda. Tergantung dari evaluasi dirinya. Tergantung dari pengalaman dirinya. Kalau dia pengalamannya dulunya bahagia terus gitu ya, ya lama-lama dia juga akan desensitisasi terhadap bahagia itu sendiri kan. Apa tuh? Artinya ya kamu ambang kebahagiaanmu tuh jadi lebih susah gitu. Kalau orang misalkan ya nganggap aja spoiled kid gitu, dimanja terus sampai dari kecil dimanja terus. Digendong sampai gede. Sampai dia punya keluarga digendong juga. Hah? Jadi dia digendong ibunya, ketika dia udah punya anak digendong lagi. Jadi tumpuk 3 gitu. Sandwich generation. Gak gitu padahal konsepnya. Ya itu jadi akan lebih susah kali ya orang yang terbiasa bahagia. Kemudian untuk dia lebih bahagia lagi dari hal yang itu akan susah. Beda sama orang yang memang dari awal susah terus dapat kebahagiaan, jadi bersyukur, rasanya lebih gampang aja gitu bahagia. Dapat uang kaget gitu ya. Jadi dapat uang malah kaget. Loh, uang gitu kan. Iya kan? Namanya kan uang kaget. Apa uangnya kaget? Orang gitu. Apa gimana? Kayaknya yang kedua uang kaget. Uang kaget, uangnya yang kaget ya. Bukan manusia kaget. Oh iya. Tapi kalau ngomong dari yang emosi tadi ya. Tapi kan jadinya nantinya berarti jadi gangguan apa ya namanya? Alexitimia. Aduh. Jadi gangguan orang yang nggak bisa menilai emosi, tidak bisa mengekspresikan emosi. Alexitimia. Kenapa namanya harus Alex? Kasian banget. Karena dari luar. Kalau dalam bisa Yonotimia. Kan nggak tahu kan? Tergantung juga dari mana dia. Kita nggak tahu juga sih. Tapi emang kemungkinan apakah hal-hal seperti itu juga berhubungan dengan masa lalunya atau dari bagaimana dia menilai sesuatu. Bukan hanya emosi ya, maksudnya cara dia menilai sebuah keadaan. Gitu. Atau dia pernah mendapatkan traumatis tertentu. Iya ya, penilaian terhadap dia, kembali ke penilaian tadi ya. Trauma misalkan dia punya trust issue nih, terus dapat gift dari seseorang, kamu tak kasih, dia nggak bahagia karena malah justru takut, curiga ini jangan-jangan orangnya jangan-jangan maunya gitu. Di dalam kardusnya ada kardus lagi. Dibuka terus kardus semua. Emang kadonya kardus. Sama itu yang diuyel-uyel apa itu? Oh iya, apa ya itu namanya? Nggak tahu lah. Kertas yang menyebalkan itu kan ya. Itu cuma nambah sampah dari dalamnya kan? Ya kan? Nggak tahu itu fungsinya tahu sih aku. Tapi kalau apa ya, terlalu banyak dan hadiahnya kecil, kalau enggak tidak mengamankan barang yang di dalamnya, kan rugi kan? Iya kan, kayak barang pecah belah, ada gitu-gitunya tuh. Apa yang guntingan kertas tuh ya. Tapi ketika dibuka pecah kan, apa ini sih kamu ininya banyak-banyak tapi ternyata nggak aman gitu. Kembali kebahagiaan tadi. Bagaimana kalau seandainya ekspektasi tentang bahagia itu sendiri, kan ekspektasi itu kita yang batasin ya. Kita yang ngasih bayangan bagaimana sih bahagia itu. Tapi kan nggak selalu sama dengan realitanya. Nah itu tadi definisi kebahagiaan yang ku bilang nomor 2 itu ya menurutku itu kesesuaian antara ekspektasi sama realita. Berarti kalau tidak sesuai ya jadinya nggak bahagia. Contohnya, tak kasih contoh nih ya. Ekspektasimu, wah aku ulang tahun dikasih motor. Iya kan? Ternyata kamu dibeliin tank mobil. Masa kamu gak bahagia? Aku udah tahu pasti akan mengarah ke mobil, makanya aku ke tank. Tadinya mau ngomong mobil emang. Lah ini Johnson soalnya. Johnson. Itu mobil apa tank ayo? Tergantung skinnya. Ini kita ngomongin game, pasti kita melenceng habis ini. Tapi emang, ayo gimana kalau seandainya ekspektasi sama realita tidak terkoneksi dengan baik, berarti kan secara harfiah harus dijelaskan gimana
ekspektasi yang sesuai dengan kenyataan, realita lebih dari ekspektasi, atau ekspektasi yang melebihi realita yang membuat orang tidak bahagia itu. Maksudnya ekspektasi yang ketinggian, ya betul. Aku pengen mencintai dia. Apa kok nggak dilanjut? Nggak apa-apa. Aku itu mau nyeplosin berita yang lagi viral itu sebenarnya. Aduh. Nggak jadi tapi takut. Nggak apa-apa. Nggak ada yang marah kok. Itu ekspektasi yang ketinggian. Kenapa? Mau dapat anaknya. Apa? Mau dapat anaknya. Oh iya. Mau dapat. Ada lanjutannya sih, titik gitu. Ini tak sensor sendiri nih. Ini sebenarnya kita ngomongin apa sih? Ya itu. Jadi ekspektasi yang terlalu tinggi dan nggak sesuai dengan realita tuh. Padahal itu sebenarnya kan bukan kondisi, kan beda ya kayak yang tadi kita bicara itu kondisi eksternal. Kalau ini kan lebih ke arah internal kan, individual. Jadi berapa giga tuh internalnya? RAM-nya. Nah itu kebanyakan dia. Berarti kita perlu itu ya, ngontrol pikiran kita, ekspektasi kita, supaya tidak sesuai, tidak melenceng dari realitanya. Jadi kita juga harus memfilter diri ya, mengontrol. Iya. Tapi ekspektasi pun sebenarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan juga sih, kayak peran sosialnya sebagai apa? Ya misalkan kayak kamu misalkan pekerjaanmu gini, terus ekspektasinya itu adalah gitu. Ya kamu harus pakai brand yang inilah. Oh iya. Ya gitu-gitu, jadi ya gitulah kita jadi ikut-ikutan FOMO. Iya. Terus akhirnya jadi beli hal yang nggak dipentingkan gitu. Bukan menjelekkan sih sebenarnya, tapi kadang bisa kita lihat lah rumahnya keadaannya gimana, keluarganya keadaan gimana. Tapi pengen terlihat wah di tetangganya itu beli HP yang puluhan juta. Boba. Terus menunjukkan motornya yang gede. Padahal sebenarnya nggak dibutuhin gitu loh. Iya. Yeah. Jadi ya mungkin itu membuat mereka bahagia. Bener membuat mereka bahagia, tapi sesaat. Iya. Dan apakah itu disebut bahagia nggak ya sebenarnya? Ya menurut dia bahagia dari satu sisi. Tapi dari sisi lain belum tentu gitu. Kayak dulu itu ada pernah, aku lupa ya siapa. Dia itu kayak vlogger gitu loh. Itu vlogger, terusan dia ikut kayak brand apa, dia nge-review apa bla bla bla. Ternyata itu hasil pinjam semua. Jadi dia biar kelihatan mewah, supaya kelihatan kaya. Jadi dia nunjukin kemewahannya. Tapi setelah itu dia menghilang dari dunia itu. Udah dapat banyak duit? Bukan. Karena dia udah terlilit begitu banyak utang. Oh, utang. Iya. Kayaknya dapat duitnya dari sponsornya dia buat operasi plastik biar bisa kabur. Oh iya. Kayaknya sih. Aku nggak tahu, itu menduga aja yang terakhir. Nah kan berarti kayak gitu tuh itu jenis bahagia atau gimana ya? Soalnya kalau kita bilang nggak bahagia ketika kita itu dipuji terus dapat sorotan di Instagram, banyak likes karena kita posting hal-hal yang seperti itu ya misalkan. Itu kan juga dopaminnya naik, terus akhirnya kita menggebu-gebu. Dopamin apa serotonin ya? Ya pokoknya yang hormon yang bikin kita bahagia itu akan naik. Terus tapi kan pada akhirnya ketika semua itu sudah musnah, akan kembali lagi gitu. Jadi apakah itu juga termasuk kebahagiaan atau bukan sebenarnya? Juga sih, karena aku juga mikirnya gini nih. Terus bedanya senang sama bahagia apa? Nah, kalau dengan gambarannya seperti itu. Berarti apakah mungkin yang itu adalah senang aja gitu? Apa ada level-levelnya gitu ya? Seperti makanan yang ada level-levelnya gitu. Jadi kita harusnya tahu atau enggak ya? Atau sebenarnya kita dari dulu tuh sebenarnya salah sangka. Sebenarnya senang gitu. Ya, bukan bahagia orang, gitu. Kayak orang suka kagum dulu ya, suka, cinta, sayang itu kan beda-beda ya. Apa kowe krungu ngono? Sayang banget nih, belum 5 menit. Iya. Iya kan? Itu jatuh. Ini ya, maaf nih melenceng dikit. Ini makanannya belum 5 menit dimakan lagi kan? Emangnya kuman itu nunggu enggak sih? Dia itu kayak di sampingnya makanan sambil ngeliatin.
Duh masih 4 menit 30 detik lagi. Duh ya ampun kurang 15 detik lama banget gitu kata Kuman. Terus diambil sebelum 5 menit. Kuman merasa sebel gak sih? Duh kurang 2 detik diambil segala padahal aku udah mau nempel nih gitu. Iya, siapa sih yang nyebutin 5 menit? Belum itu? 5 menit. Yang menemukan 5 menit penelitian Iya. dari mana sih itu? Belum 0,95 detik gitu. Iya, ada standar deviasinya Harusnya ada. Ada penelitian khususnya. Ini bahasa apa Oh sih? iya. Bahagia balik bahagia. Tapi Kuman gitu tuh nggak bahagia loh itu. Kumannya nggak bahagia. Iya. Gara-gara harus ngitung 5 menit dulu. Kenapa kita harus memikirkan kebahagiaan Kuman Tapi kan yang penting nyambung kebahagiaan nih aku. kebahagiaan kita sendiri loh, belum tentu. Tapi mungkin kalau jangan-jangan seneng itu kayak seandainya nih kayak kamu tak kasih duit. Nih tak kasih duit buat beli es krim. Itu seneng apa bahagia? Seneng aja sih Seneng kayaknya. ya. Karena aku juga nggak terlalu suka es krim dan ya udah, bukan yang wow gitu kan ya. Tapi ketika aku bisa ngasih kamu sampai kamu seneng terus aku lihat kamu seneng, akunya bahagia. Bisa nggak disebut gitu? Jadi mungkin sama-sama perasaan, tapi bahagia itu lebih ke yang lebih tinggi lagi. Gitu. Iya, lebih deep lagi ya. Karena mungkin kayak gini sih sebenarnya. Bedanya itu kalau tak lihat tadi ya dari contoh-contoh itu kayaknya kalau seneng aja itu ya dari eksternal sebenarnya itu. Kalau yang bahagia beneran bahagia ya, itu lebih karena dari internalnya. Kayak kamu merasa wah aku bisa menyenangkan orang lain nih, ternyata dia bisa seneng dengan apa yang aku beri gitu, kayak kepuasan sendiri gitu dari internal. Iya juga sih. Kalau yang tadi beli-beli barang mewah itu kan ya eksternal kan dari luar. Berarti senang ya seharusnya dia. Mungkin ya. Dipuji. Wah kamu terlihat tampan dan mempesona gitu. Iya kan? Seneng berarti dia kan, bukan bahagia. Seneng ya. Tapi ketika dia bisa melihat dirinya, wah aku ganteng juga nih gitu. Ya, bahagia ya. Merasa cukup sebenarnya. Merasa cukup ya. Nah dengan itu tadi berarti sebenarnya bahagia itu sesederhana apa yang kata orang-orang gak sih? Yang bahagia itu sederhana. Nah, kalau kita telah kayak tadi sih jadi nggak sederhana ya. Iya. Kalau kita berteori segala macam rupa itu tadi. Perdebatan yang tidak ada ujungnya tadi. Tapi ya pada praktiknya ya sebenarnya sederhana-sederhana aja kan. Iya. Ada hujan, terus ada mie yang sampai keluar uap-uapnya, sederhana ya kelihatannya. Padahal kan ada proses, kita buka bungkusnya dulu, kita masak air dulu, belum di tengah-tengah air belum mendidih gasnya habis. Iya kan? Iya, belum. Itu nggak sesederhana itu loh, kita sebel itu. Iya. Tapi ketika sudah berhasil memasaknya dengan tantangan sebegitu banyaknya, bahagia baru. Bahagia. Ya berarti kembali lagi ke ekspektasi kita. Apakah kita berharapnya itu bahagia yang muluk-muluk atau ya cukup ini aja lah apa adanya, terus ya udah bersyukur aja dengan hal itu gitu. Terus mie-nya udah mateng nih ya. Kenapa? Posting bahagia itu sederhana. Jadi susah ini. Iya kan? Jadi nambah ekspektasi lagi nih. Iya kan? Berlayer. Nungguin nih orang-orang komen Kok apa. nggak nge-like? Iya kan? Orang-orang komen apa nih? Ternyata iya emang hujan-hujan paling pas masak mie gitu kan. Ya enggak lah, paling pas makan mie. Kalau masaknya mah nggak enak, masak doang nggak dimakan ya kan. Iya. Iya kan, jadi nggak bahagia tuh. Nggak juga, aku seneng masak. Kadang tuh nggak seneng makan. Kadang kalau aku masak itu yang makan malah orang lain gitu. Iya memang. Jadi ya udah bahagiaku tuh ya udah masak itu gitu. Oh gitu ya udah. Kalau gitu aku minta masakin ayam. Ayam paperless. Paperless. Iya kan, nggak pakai paper. Nggak pakai kertas. Biar nggak pedes. White paper itu. Oh iya ya. Ngomongin makan terus kita. Nanti nggak apa ya, nggak kurus-kurus kita. Iya, kita kenyang lapar makanan aja yang kita kenyang lapar memang makanan doang. Kan kita waiting terus jalaran saka kuliner kan kita. Kalau kita berteman karena makanan. Makanan ya. Iya, kalau nggak ada makanan kita tidak berteman loh. Ingat ayam tadi yang mau kita adu tadi nggak? Kita beli ayamnya satu loh. Kalau dua bisa kita adu tuh. Dua itu tadi nasinya.
Apa nasi 2 kepal itu tadi? Kepalan bayi lagi, kecil kan? Astaga segitu banyak nih. Lanjut. Oh iya kita malah ngomongin. Iya. Tapi ada kan beberapa kayak mungkin bahagia itu sederhana, tapi kalau dari apa ya? Aku nggak tahu lagi namanya. Bukan WHO, apa ya? Kalau WHO kan kesehatan. Ini dari kayak lembaga negara dunia gitu loh, yang memutuskan bahwa ada negara-negara yang paling bahagia tuh. Oh iya, itu bagus. Ada apa tuh? Finland. Bener nggak sih Finland? Finlandia. Tak ada aja. Fine. Oh iya. Fine, ya. How are you? I'm fine. Enggak, Finland. Jadi dia mencari sebuah pulau. Fine. Finland. Oh, fine. Oke. Aku tak kira tuh fine. Oke. Gitu. Fine, oke. Ya. Jadi Finlandia ya. Itu nomor 1. Nomor 1 dia. Nomor satunya lagi dia. Iyalah. Iya kan. Udah itu udah kamu pakai. Oh, udah dipakai. Ya wes ganti. Karena ini aja dah jelasin Finlandia. Finlandia tuh di sana mereka itu menekankan ke pendidikannya. Oh iya, pernah dengar tuh. Pendidikannya itu cuma berapa jam gitu loh. Iya, dan mereka nggak ada PR kan. Bahagia banget aku kan pindah sekolah. Orang yang kerja aja, mereka itu cuma rata-rata bekerjanya 3,8 jam. Jadi seandainya nih masuk kantor jam 7 ya. Berarti jam 11 kurang 20 menit atau 10 menit udah pulang ya. Datang. Jam 7. Kerjaan hari ini apa ya? Mereka mengerjakan lihat jam. Ya udah pulang. Ya udah pulang. Mereka justru itu bahagia itu sebenarnya nggak terlalu banyak kan. Kayak misal kita makan makanan lagi, makan 1 bungkus mie aja tuh udah bahagia. Tapi kalau kedua kan kebanyakan sebenarnya. Iya, makanya perlu ada mie 1,5 bungkus ya. Nggak usah yang isi 2 nggak apa-apa. Yang 1,5. Iya kan? 2 kebanyakan 1 kurang mie itu. Ya kok makanan lagi. Balik ke Finlandia tadi. Jadi mereka itu udah menekankan ke pendidikannya. Terus bahkan angka kemiskinan dan kejahatannya itu turun. Karena mereka lebih menekankan ke kejujuran. Jadi mereka ditanamkan kejujuran dari sejak dini. Bahkan ketika mereka di negaranya itu mereka sudah tahu mereka akan jadi apa. Terus jadi diarahkan sejak dini udah. Oh, jadi nggak cuma ditanya doang ya. Kayak kita kan dulu juga sebenarnya ditanya. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi astronot gitu. Ya kalau SD tuh. Kayak SMP ditanyai cita-citamu apa? Apa jawabannya? Oh, SMP jadi guru. SMA cita-citamu apa? Jadi ini aja deh ngelanjutin toko. Iya. Kuliah cita-citamu apa? Udah yang penting kerja. Sebelum itu ada lagi. Apa? Yang penting lulus. Udah ditanyain nih kapan lulus? Enggak iya. Maksudnya gitu ya, berarti arahkan sesuai dengan minatnya gitu ya. Makanya dia bahagia ya. Bahagia. Terus self fulfillment. Waduh. Iya. Ada tuh yang kedua, itu kan nomor 1. Nomor 2 tuh ada Denmark. Oh, Denmark. Denmark itu kebahagiaannya itu karena menekankan di pendidikannya, terus budaya mereka juga ditekankan. Jadi mereka masih menghargai kultur mereka sendiri. Terus program sosial mereka yang bekerja sama antara pemerintah sama warganya. Bahkan mereka itu salah satu negara yang tingkat kepercayaan terhadap pemerintahnya tinggi. Ya ini bukan bermaksud mengkritik ya, maksudnya ya kita pelajari aja yang dari bagus-bagusnya dari mereka. Iya, kita tiru. Berarti emang kebudayaan itu bisa bikin kita bahagia juga ya. Tapi mungkin itu karena mereka kulturnya mungkin mirip ya, sama. Mereka di satu pulau yang sama. Sedangkan di kita mungkin agak sulit gitu loh, karena kita punya ribuan bahasa dan kultur terusan. Bahkan aku pernah baca ya, di Papua itu hampir setiap desa punya bahasa yang berbeda, kulturnya juga mirip beda-beda. Tapi berbeda gitu. Jadi kita itu cukup kaya seharusnya, kalau menurutku ya. Bhinneka Tunggal Ika itu nyata seharusnya. Karena kita karena kita
bersatu dikarenakan kita berbeda gitu. Saling melengkapi. Ya, Saling melengkapi. terus setuju sih. Cuman menurutku nggak sulit juga sebenarnya. Ibaratkan negara itu ya kayak manusia gitu. Jadi kembali lagi, kebahagiaan itu sebenarnya kita peroleh dari individu, dari masing-masing kan. Dari rasa cinta diri kita dulu nih, kita biar merasa settle dengan diri kita sendiri, nyaman dengan diri kita sendiri, terus akhirnya ya bahagia yang di luar itu terserah gitu. Yang penting aku udah bahagia. Terus berarti kalau disambungkan sama kultur, ya aku cinta dengan diriku sendiri, kulturku dulu, nenek moyangku dari dulu tuh kayak gini. Ya itu, kita mencintai diri kita sendiri lah intinya itu seperti itu mungkin ya. Yang bikin Self love, self lens. Itu ya nanti kita bahas lebih lanjut sih untuk cinta diri ini. Kayaknya kalau dipanjang lebarkan di sini susah. Iya. Terus ini yang terakhir. Ini 3 besar ya. Jadi yang terakhir itu Islandia. Negara yang paling lucu. Namanya Islandia kan. Iceland kan. Oh, Iceland. Tapi terlalu banyak hijau-hijaunya kan. Yang namanya Greenland es semua. Ketuker ya. Ketuker kayaknya. Iya, dulu pas lahiran Kembar tapi tak sama gitu loh dia. Kalau di Islandia tuh mereka bahagia karena apa banyak es. Dari banyak hijau-hijaunya. Oh, banyak hijau. Karena mereka ekspektasinya Iceland pasti esnya banyak. Oh. Ternyata realitanya hijau semua. Bahagia mereka. Itu kayak yang bikin mereka bahagia. Tapi emang di Islandia tuh mereka itu bahagia karena negaranya cukup damai. Terus nilai toleransinya tinggi kalau menurut penilaian dari para juri. Iya. Ted. Ya kan? Master Chef. Nah terus apa namanya? Kalau judi. Iya maksudnya itu. Aku baru nyadar lagi. Emang pernah nyambung. Lemot banget emang. Lah itu kalau dari mereka sendiri tuh bahkan setiap warga negaranya karena saking damai dan toleransinya mereka itu ada kewajiban untuk menjaga perdamaian dan toleransi di negara mereka. Jadi kewajiban warga negaranya itu. Oh ya bagus dong. Iya. Tiap individu gitu ya, enggak? Iya tiap individu. Jadi dia itu menjaga perdamaian negaranya dan menjaga toleransinya. Tapi mereka tuh nggak punya tentara. Oh gitu. Jadi nggak mereka perlu. harus siap sedia untuk perang. Oh iya itu nggak bisa sih. Iya kan. Nggak enak. Tiba-tiba lagi nyangkul. Ini ada negara yang mau menjajah negara kita. Ya lagi megang cangkul lagi. Cangkulnya aja dipakai. Cangkulnya aja dipakai. Belum siap-siap apa-apa. Lagi masih pakai sarung lagi. Di sana pakai sarung gak sih? Ada tuh tartan apa ya? Yang pakai baju. Ada kan yang ya? pakai rok itu Islandia bukan sih? Iya. Yang pakai rok yang ininya tartan itu. Yang pakai kotak-kotak. Motifnya. Yang sama kayak Namor itu kan? Oh Namor. Namor kan pakai yang kayak celana yang hampir kayak digulung itu, bukan ya? Aku tak carilah Namor dulu. Ngomong sendiri aja dulu lah. Yang penting aku nemu Namor, gak peduli. Kalau dari gitu semua kan setiap negara tuh udah ada kebahagiaan masing-masing. Berarti seharusnya di dalam setiap individu juga ada kebahagiaan masing-masing gitu loh. Terus gimana? Apanya? Ya menurutmu gimana cara setiap orang itu bisa bertahan dari rasa lara dan harus tetap berbahagia? Ini aku sih yang paling sering denger ya kayak kuncinya itu mungkin acceptance ya, penerimaan. Ini aku nggak tahu kalau di psikologi gimana. Penerimaan itu mungkin kata lebih religiusnya mungkin bersyukur ya, menerima dengan keadaannya. Terus ya dengan kita menerima sih kondisi apapun itu ya kita bisa enjoy gitu. Kita tahu kalau oh ini aku lagi di bawah nih rodanya. Nanti ya
pasti akan sementara. Nanti aku akan merasakan yang roda di atas. Jadi ya kalau gitu di bawah pun aku nggak apa-apa kan kalau misalkan tetap bahagia gitu. Nah tapi aku juga nggak tahu ya Gus, kadang tuh kamu sendiri nih kayaknya pas waktu kenal dulu ya awal-awal itu kayaknya orangnya ini nggak pernah sedih deh, kayaknya ketawa terus doang ya. Kok bisa gitu. Sementara aku kadang tuh ya nggak bisa, kalau aku lagi sedih ya cuek aja gitu di orang-orang di depan umum gitu, jadi diam gitu. Diam terus jadi patung. Selamat datang. Tahu nggak sih yang bawa tongkat gitu, selamat datang gitu. Apa itu? Patung selamat datang yang apa ya, kakinya diangkat satu terus bawa tongkat gini. Kamu diam seperti itu. Gajah Mada. Apa? Iya mungkin ya. Aku juga nggak tahu lagi namanya. Ya gitu. Ngide aja ya, ngide tapi nggak tahu. Ya gitu, maksudku tuh ada beberapa orang yang emang mungkin ya, kalau ini yang aku pelajarin di psikiatri dulu itu, memang ada mekanisme pembelaan ego. Ketika kita stres itu otomatis pikiran kita itu akan membuat berusaha untuk tidak stres gitu kan, intinya biar kita kembali bahagia. Nah salah satunya itu ya dengan cara humor gitu. Humor itu guyon ya? Ya just guyon, just kidding. Nah humor itu sebenarnya termasuk ke dalam mekanisme pembelaan ego yang matur sebenarnya. Jadi matur. Bagus ya, namanya matur. Ngomong gitu kan, matur nuwun. Iya. Ya, dibandingkan dengan mekanisme pembelaan ego yang lain, misalkan ketika kamu dapat masalah terus kamu marah-marah nyalahin orang, unjuk sana sini. Copingnya marah-marah. Itu paling tidak matur. Memaki-maki. Ya. Dasar aku gitu. Ayo, gimana itu? Memaki itu diri sendiri. Ya dasar aku. Iya ada itu. Oh ada juga. Ada introyeksi namanya. Nah itu juga mekanisme pembelaan ego tapi yang tengah-tengah. Oh middle. Ada tiernya ini. Ada tiernya ya ternyata. Yang paling bagus itu malah justru yang paling pedes level berapa? Ini ngomong makanan lagi pasti kita di sini. Iya pasti deh. Iya. Oh humor itu malah yang paling tinggi? Iya salah satunya. Salah satu. Apa yang pesaing humor apa? Perlu kita kalahkan itu. Altruism. Wah apa tuh? Altruism itu ya kamu tuh merasakan kesedihan orang itu. Terus kamu berusaha untuk menjadi orang yang biar orang lain itu nggak merasakan kesedihan itu. Altruistik itu kan memprioritaskan orang lain dulu daripada kita, gitu. Tapi itu juga bagian dari humor kan juga bisa. Iya kan? Kayak yang apa ya? Modelnya kayak mendahulukan orang lain supaya orang itu tidak sedih, ketawa jadi gitu ya. Kita ajak guyon gitu kan juga jadi bagian dari humor itu sendiri kan. Karena kan konsep humor itu sebenarnya bukan menertawakan, tapi tertawa bersama. Nah itu gitu. Setuju sih. Kalau menertawakan ya jadinya ngejek lah. Ngejek, ya betul. Jadi bullying. Nah yang dilarang itu kan seharusnya. Tapi ya memang humor itu kayaknya emang ada seninya ya. Iya. Jadi humor itu sendiri kan sebenarnya butuh korban. Kenapa kok lucu? Karena ada korbannya. Contohnya ada. Apa yang menurutmu lucu? Orang jatuh tangga, dari tangga itu lucu nggak? Iya kan? Karena ada apa? Ada korbannya. Lah kenapa kok mungkin ini yang ketika dianggap bahwa humor itu salah satu mekanisme pembelaan ego yang matur, karena dia harus lebih berdamai dulu. Contohnya di yang aku tahu ini ya, yang aku baca di buku stand up comedy itu, mereka tuh awalnya akan belajar untuk bagaimana cara mereka untuk membahas dirinya dulu. Jadi berdamai dengan dirinya dulu. Apa yang mereka bahas, apa yang mereka bahas itu adalah yang sudah mereka damaikan. Jadi ada kalau di Malang ini ada namanya Dani Aditya. Beliaunya itu gimana ya? Beliau sakit seperti lumpuh gitu, pakai kursi roda. Dia jokesnya lucu-lucu. Ada lagi Blind Man Jack, itu beliaunya nggak bisa melihat. Oh berarti ini dark humor tapi korbannya dia sendiri gitu ya? Oh kayaknya pernah lihat. Iya. Ada beberapa komedian yang memang objeknya adalah dirinya sendiri. Iya sih, seringkali kayaknya aku dari dulu tuh merhatiin ya gitu sih. Kayaknya mereka menceritakan dirinya, pengalaman jelek-jeleknya dia lucu itu di share. Itu lucu ternyata emang.
Iya emang. Iya. Memang pada dasarnya kan dalam komedi itu perlu korban. Nah, korban pertama itu diri sendiri. Ketika kamu bisa bisa ke level selanjutnya, berarti kamu tertawa bersama dengan lingkungan sekitarmu sebelum nantinya bisa dalam tanda kutip membahas orang yang di luar lagi gitu loh. Jadi kayak roasting gitu itu biasanya udah tinggi karena dia udah berdamai dengan masalahnya, dan roasting itu pun ada levelnya. Jadi harus tahu kelebihannya orang itu apa sebelum untuk menjadikan bahan bahan komedi. Oke, habis ini ya buka kelas stand up ya. Nah, buka doang, nggak ada pintunya orang. Lewat jendela aja. Iya, dibuka juga jendelanya. Ternyata dia pakai Apple, nggak punya Windows. Iza. Berarti emang kayaknya sih penting ya kita mempelajari humor itu untuk kebahagiaan kita sendiri maksudnya. Iya, minimal kita itu karena humor sendiri perlu objek tertawaan. Ya mungkin kita bisa convert aja. Ya. Apa yang jadi permasalahan kita kesedihan untuk jadi kebahagiaan. Jadi kita jadikan korban. Karena memang terkadang kekurangan itu sebenarnya lucu. Kayak kita pernah nggak sih sekarang tuh melakukan hal yang bodoh padahal kita itu kita melakukan hal yang bodoh, kita marah-marah atau apa. Tapi beberapa tahun kemudian itu ngapain sih aku gitu. Kita ketawain sendiri. Kalau nggak style yang dulu pakai poni lempar gitu ya. Iya kan? Emo. Iya, emo gitu, tapi setelah beberapa tahun kemudian ngapain sih gitu. Berarti kan sebenarnya kan rumus komedi kan permasalahan plus waktu sama dengan komedi. Kalau rumus mereka itu seperti itu. Enak. Jadi ketika permasalahan kita sudah tahu kapan damainya, nanti akan menjadi humor. Ya, bagus. Memang ada proses untuk itu semua sih. Iya. Dari balik lagi ke pembahasan acceptance tadi tuh, dari masalah yang kita terima itu ya kita accept dulu kan, kita terima dulu sebagai oh iya ini masalah. Terus habis itu apa yang akan kita lakukan dengan itu? Ya itu tadi caranya kita mengkonvert ke suatu kelucuan biar kita tetap bisa merasakan bahagia walaupun ditempa lara gitu. Menurutku ya, bahagia itu harus disebarkan. Terkadang nggak apa-apa loh kamu itu menceritakan ke temenmu, ke sekitarmu kalau bilang aku lagi bahagia nih, gini loh, gini. Terkadang hanya cukup dari cerita itu bisa membuat orang juga bahagia. Jadi bahagia itu kadang perlu ditularkan. Tergantung apa? Kadang ada orang yang mendengar kebahagiaan orang lain itu malah sedih, sebel, orang dengki ya itu. Ya kita nggak tahu. Ya pasti ada kan orang kenapa sih dia kayak sombong banget. Karena mungkin dia sedang sedih, mungkin kita nggak tahu dia gimana. Jadi ya mungkin menyebarkan oke lah ya, cuman kita harus tahu tempatnya juga ya. Iya tempat sih. dan waktu ya sih. Kalau nggak tiba-tiba semuanya lagi sedih. Hello everybody, aku lagi seneng nih. Ada apa nih kok mewek-mewek semua nih? Gak asik ah. Masa gitu ya, dibakar hidup-hidup lah. Ya pastinya harus lihat situasi juga. Kalau aku ya, ini aku dari pandanganku sendiri. Aku ngerasa bahagia ketika ngelihat orang bahagia, ketika ngelihat orang seneng. Mungkin itu juga kadang buruk, tapi terkadang bagi orang-orang yang suka melihat orang bahagia itu, aku tahu rasanya sedih. Sampai seharusnya aku membagikan kebahagiaan. Ya aku paham. Orang-orang yang membagi kebahagiaan untuk disebar itu kan juga sebenarnya tujuannya nggak selalu untuk sombong kan sebenarnya ya, biar orang lain tuh merasakan ada loh state dimana kamu tuh bahagia kayak gini gitu. Ayo dong, kamu pasti bisa, kamu bisa juga. Tapi ini ada yang seru juga sih. Kemarin aku sempet scroll itu di sosial media tuh ada yang ngomong kenapa sih orang-orang itu tanyanya mesti gini, apa kabar gitu kalau misalnya ketemu ya, how are you gitu kan, jawabannya aku baik-baik saja, I'm fine gitu, thank you gitu doang kan nyebelin itu beneran. Kayak ditanya kamu kenapa, nggak apa-apa, iya, kamu ngapain gitu. Nggak ngapa-ngapain, tapi nggak ada kan. Nggak ada. Maksudnya tapi nggak ada kan orang yang tanya, jarang banget ya mungkin tanya kamu udah bahagia belum gitu.
Apa kita Nah, galakkan gerakan ada juga itu udah. Ada sosial media juga akun yang kayak sosmed gitu yang juga. bikin dia pertanyaan orang luar negeri aku taunya tuh. Hmm. Are you happy gitu. Keren sih, dia tanya orang random kayak orang yang lagi bersih-bersih di taman, orang yang belanja di supermarket gitu ditanya. Orang tanya juga dia tanya gitu kan. Apakah kamu bahagia? Apakah kamu bahagia juga gitu? Saling tanya ternyata. Itu tuh jawabannya. Itu sih jawabannya juga menurutku Random ya. bagus sih, bikin ternyuh juga gitu. Jadi mereka juga memiliki jawaban yang beda-beda kan otomatis. Apakah Iya. kamu bahagia hari ini? Apakah kamu sudah bahagia? Jawabannya orang-orangnya? Jawabannya sih yang aku tahu itu kebanyakan ya menjawab bahagia sih, dengan menjelaskan apa yang sedang dia lakukan gitu. Ya misalkan dia sedang ice skating sama suaminya yang habis pulang dari tentara itu loh yang itu. Oh iya, habis tugas ya. Habis tugas kayak gitu. Habis apa namanya? Wajib militer ya? Ya. Ya gitu. Jadi kebahagiaannya itu ternyata variatif banget ya. Kayak sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, ternyata orang lain merasa bahagia dengan itu. Ya sebenarnya dari ngalor ngidul yang udah kita obrolin tadi nih, kalau menurutku ini ya lebih baik tuh minimal di kehidupan kita sebagiannya itu kebahagiaan. Karena kan emosi itu macam-macam, ada marah, sedih, jijik, takut atau dan lain sebagainya. Oh, kayak yang di film apa tuh, kartun Inside Out ya? Inside Out ya, itu kan ada berbagai macam emosi itu. Tapi semoga dan juga harusnya kita usahakan untuk minimal kebahagiaan atau bahagia itu di sebagian hidup kita, minimal 50% karena sebahagian ya. Iya sebahagian. Iya. Sebahagian. Ini bagus tuh buat judul podcast kayaknya. Oh iya. Ayo apa kita ngobrolin podcast aja sekarang? Dari tadi kita ngapain? Oh iya, nggak usah marah-marah. Dari tadi diingetin jangan marah-marah. Aku tuh udah lapar ini masalahnya. Makan ini. Kita kayaknya udah makan lagi ya. Ya, berarti untuk recap hari ini nih, sebenarnya kunci dari bahagia itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau mau bahagia ya kita minimalisir ya, bukan berarti mengenolkan ya. Ekspektasi-ekspektasi yang berasal dari luar. Kita minimalkan juga ekspektasi dari kita yang mungkin terlalu muluk-muluk. Dan pada akhirnya ya kembali lagi ke rasa syukur dan acceptance. Ya meskipun motivasi itu muncul dari ekspektasi kan. Tapi juga jangan terlalu terlalu tinggi gitu. Sehingga sulit untuk digapai. Karena memang kuncinya bahagia itu benar acceptance tadi, tapi juga ada yang namanya ikhlas, tulus. Karena nggak semuanya itu harus, karena kita membutuhkan jeda untuk tetap selalu bahagia. Terima kasih itu dari kami. Selamat berbahagia. Selamat berbahagia. Semoga hari-hari kalian selalu mendapatkan berkah. Amin. Goodbye.